Haleluya. Kita jumpa lagi di dalam program Renungan Firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Dari tempat ini ya Tuhan, biarlah sepatah kata dari Tuhan menguatkan kami. Sepatah kata dari Tuhan menyembuhkan kami. Sepatah kata dari Tuhan memulihkan kami. Urapi kami yang mendengar, urapi hamba-Mu yang berbicara, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah puji Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan itu fokus dengan kita. Tuhan itu begitu perhatian khusus dengan kita. Kita akan mulai dengan satu ayat atau dua ayat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Satu ayat lagi di dalam Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya katakan tadi, judul renungan pada saat ini adalah Tuhan fokus, Tuhan punya perhatian besar kepada umatnya. Dimulai dari penebusan. Kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia, bukan dengan perak atau emas. Bukan barang yang dapat dinilai oleh dunia ini, tetapi oleh darah Yesus yang begitu mahal. Tiada taranya, tiada tandingannya. Itu adalah darah Yesus yang sangat mahal diberikan, dicurahkan bagi orang-orang ketebusan darahnya. Jadi kita lihat Tuhan fokus dengan kita dimulai dari cara Tuhan menebus kita dengan darah Yesus yang sangat mahal. Dan kemudian setelah dia menebus umat Tuhan, dia berjanji untuk menyertai kita. Dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 dan 19 bahwa Tuhan berjanji dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ya. Ayat 18 dan ayat yang ke-19. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-20. Dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita lihat di sini bahwa Tuhan menyertai kita. Dia fokus lagi dengan orang percaya. Dia tidak biarkan kita, saudara-saudara, berjalan sendiri. Dia tidak biarkan kita berkarya sendiri. Tetapi Roh Kudus dicurahkan kepada kita untuk menyertai orang yang percaya sampai akhir zaman. Jadi Tuhan fokus, saudara-saudara. Dia fokus dengan orang yang percaya. Saya yakin dan percaya tema Tuhan di muka bumi ini adalah dia fokus dengan orang percaya. Dia fokus dengan umat yang ditebusnya dengan darah Yesus. Yang berikut, saudara-saudara yang kekasih, kalau kita baca di dalam Yohanes 14, di situ kita akan melihat bagaimana Tuhan begitu perhatian dengan orang-orang yang percaya. Yohanes 14 ayat 1 dan ayat yang kedua dan ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali
dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita lihat dimulai dari penebusan. Tuhan berikan kita harga yang mahal. Dan setelah ditebus, Tuhan menyertai kita. Dia ada dengan saudara dan saya. Dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan selalu menyertai kita dengan rohnya. Dan kemudian setelah di dalam kekekalan kita melihat bahwa Tuhan juga menyediakan tempat. Dia naik ke surga dan menyediakan tempat bagi siapa? Bagi umat yang ditebus dengan darahnya. Bagi orang yang percaya. Bagi orang yang beriman kepadanya. Tuhan siapkan satu tempat. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan begitu perhatian, begitu fokus dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Apakah saudara juga saat ini? Pada saat saudara mendengar renungan ini, saudara fokus dengan Tuhan. Saudara tidak pernah kehilangan fokus dengan Tuhan. Sudah tetap menyembah, sudah tetap berdoa, sudah tetap memanggil nama Yesus. Tidak pernah lupa Tuhan. Setiap hari selalu ingat Tuhan. Fokus dengan Tuhan, karena Tuhan fokus dengan kita. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apapun yang terjadi di muka bumi ini, seberapa banyak virus yang akan bertahan, yang mengancam hidup manusia, Tuhan tidak akan fokus dengan virus. Tetapi Tuhan fokus dengan orang yang percaya. Tuhan fokus dengan saudara dan saya. Dia menyertai, dia tidak akan tinggalkan saudara sebagai anak yatim saudara-saudara. Dia akan menyertai saudara dan saya. Roh Kudus yang dia sudah kirim ada dengan kita. Buat apa dia fokus dengan kita? Dia ingin menjadikan saudara dan saya menjadi sempurna. Selagi kita masih ada di dunia ini, dia bekali kita dengan berbagai macam hal. Firman-Nya begitu lengkap untuk membekali saudara dan saya. Memberikan kekuatan, memberikan ketenangan saudara-saudara. Dan kita diajar untuk berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Sampai satu saat nanti kita berada di mana Yesus berada, satu tempat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sudah siapkan bagi saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu saudara dan saya saat ini kita tidak kehilangan pengharapan. Karena apa? Karena Tuhan fokus, Tuhan perhatian dengan saudara. Jangan pernah lupa berdoa, jangan pernah lupa menyebut nama Tuhan. Jangan pernah lupa berseru dengan nama Tuhan. Karena Tuhan fokus dengan saudara dan saya, kita pun harus fokus dengan Dia. Karena Dia memberikan nilai yang tertinggi, Dia memberikan nilai khusus bagi saudara dan saya. Sudah tidak perlu kecewa, sudah tidak perlu hilang harapan. Karena Tuhan tidak fokus dengan apapun yang ada di dunia ini, tetapi Dia fokus dengan orang yang percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau memperhatikan kami. Umat yang berdoa siang dan malam. Umat yang berseru. Umat yang memuji Tuhan. Tuhan dengar dari tempat yang maha tinggi. Orang-orang yang memuliakan Engkau. Tidak Engkau biarkan sendirian. Tetapi Engkau ada beserta dengan kami. Bahkan Engkau sudah menyiapkan satu tempat yang indah bagi kami. Karena Engkau fokus dengan orang-orang yang percaya. Engkau perhatian khusus dengan orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu memberi pengharapan. Memberikan kekuatan baru. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.